Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu definisi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan pengendara dengan pengguna jalan lain sehingga mengakibatkan korban manusia dan juga kerusakan harta benda. Kecelakaan lalu lintas juga merupakan kegagalan kinerja satu atau lebih komponen sehingga mengakibatkan kematian, cedera berat, cedera ringan, luka berat, luka ringan hingga kerusakan harta benda. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama ada faktor manusia. Faktor manusia itu seperti keadaan orang yang mampu melanggar aturan lalu lintas ataupun tidak menggunakan alat-alat keselamatan. Yang selanjutnya yaitu faktor kendaraan. Faktor kendaraan ini meliputi kondisi kendaraan yang akan ditumpangi seperti misalnya remnya yang dalam keadaan blong ataupun tidak berfungsi dan juga lampu yang mati ataupun kerusakan pada komponen mesin lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah faktor yang meliputi kondisi lingkungan itu sendiri seperti hujan yang dapat menyebabkan jalan menjadi licin, gelap ataupun orang-orang ataupun benda yang ada di sekitar pengendara ketika sedang berkendara. Dan yang terakhir faktor jalan. Faktor jalan ini seperti kondisi jalan yang licin, berlubang, ataupun jalan yang berbatu-batu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan kecelakaan lalu lintas atau bagaimana cara kita membantu korban kecelakaan lalu lintas sebelum ambulans datang ke tempat kejadian. Yang pertama yaitu mengecek apakah korban kecelakaan telah meninggal dunia atau belum dengan mengecek denyut nadinya yang berada di tangan ataupun yang berada di leher. Yang kedua yaitu memastikan apakah korban telah pingsan atau tidak. Yang ketiga yaitu memastikan saluran pernapasan dari korban tidak tersendat. Dan yang keempat yaitu pastikan apakah korban mengalami cedera pada kepala atau leher, yaitu dengan cara kita mengecek apakah korban mengalami pusing, mual atau juga hilang kesadaran. Dan yang kelima yaitu pemindahan korban kecelakaan lalu lintas. Pemindahan korban kecelakaan lalu lintas juga hanya bisa dilakukan apabila pada lokasi tersebut berisiko ledakan atau juga kebakaran. Dan yang keenam yaitu penanganan korban patah tulang. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu jangan menggerakkan tubuh korban. Dan yang kedua yaitu jika tulang menonjol keluar, jangan mencoba untuk memasukkannya kembali. Dan yang ketujuh yaitu jika korban tidak bernafas, kita bisa lakukan metode CPR yaitu 30 kompresi pada dada dan juga 2 nafas buatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari kecelakaan lalu lintas. Jadi, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana jalan dan raya lalu lintas. Dampak kecelakaan lalu lintas ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama meninggal dunia, di mana korban kecelakaan dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, luka berat, di mana korban kecelakaan mengalami cacat permanen dan harus dirawat inap di rumah sakit selama 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Luka berat ini seperti pendarahan di bagian otak dan patah tulang besar. Dampak yang ketiga, luka ringan, di mana korban kecelakaan mengalami luka yang tidak terlalu serius. Luka ringan ini seperti memar atau lecet akibat benturan dari benda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prognosis kecelakaan lalu lintas atau perkiraan yang dialami korban setelah mengalami kecelakaan. Yang pertama yaitu pada bagian kepala, di mana yang pertama yaitu terjadinya pusing secara terus-menerus. Yang kedua yaitu korban pingsan setelah mengalami kecelakaan. Yang ketiga yaitu pada bagian pupil, di mana pupil dari korban itu tidak simetris. Yang kedua yaitu pada dada, di mana terasa sesak pada dada yang terkena benturan dan adanya pembengkakan pada dada ataupun memar. Yang selanjutnya yaitu patah tulang. Nah, ketika seseorang mengalami patah tulang ini ciri-cirinya yang pertama terdapat bunyi kerak pada area yang mengalami patah. Terdapat nyeri hebat pada area yang mengalami patah, kesulitan menggerakkan area tubuh yang terdampak, dan juga terdapat nyeri dan juga memar pada area yang terdampak. Yang selanjutnya yaitu diskolasi sendi. Ciri-ciri dari diskolasi sendi ini terdapat perubahan bentuk pada sendi,
kesulitan menggerakkan sendi yang mengalami cedera, terdapat nyeri hebat pada area sendi, dan juga terdapat memar pada area sendi. Selanjutnya, 5 level pencegahan kecelakaan lalu lintas. Yang pertama yaitu health promotion atau promosi kesehatan. Ini bisa dilakukan dengan edukasi kesehatan dan kampanye keselamatan. Yang kedua yaitu perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama, penggunaan alat pelindung diri seperti sabuk pengaman dan juga helm berstandar nasional. Yang kedua, infrastruktur lalu lintas yang aman. Yang ketiga, regulasi dan penegakan hukum. Dan yang keempat, kendaraan dalam kondisi yang baik. Yang ketiga yaitu diagnosis dini. Diagnosis dini ini adalah upaya untuk mengetahui apa saja yang dapat menjadi penyebab kecelakaan. Yang keempat yaitu pembatasan kecacatan. Ini adalah upaya untuk mengurangi dampak dari kecelakaan yang terjadi. Yang kelima yaitu pemulihan kesehatan atau rehabilitasi. Ini adalah upaya untuk mengembalikan fisik dan mental menjadi lebih optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengobatan yang sering digunakan. Di sini ada pengobatan medis dengan pengobatan tradisional. Pengobatan medis ini biasa dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya. Obatnya ini seperti betadine dan alkohol. Sedangkan pengobatan tradisional adalah pengobatan yang orang-orang yang punya kepercayaan atau pengetahuan di bagian pengobatan tradisional. Obat yang sering digunakan ini seperti minyak kayu putih atau minyak zaitun dan daun binaho. Jadi kita langsung masuk ke wawancaranya saja. Jadi ini pas kakak ini mengalami kecelakaan itu, apakah kakak itu pakai kendaraan motor, mobil atau kendaraan umum? Waktu saya kecelakaan itu, saya menggunakan sepeda motor dan saya mengendarainya sendiri. Jadi ini kakak bisa menceritakan kronologinya. Oke, kronologi kecelakaannya itu saya sempat tidak ingat, tapi ini saya dapat cerita juga dari saksi mata yang melihat saya kecelakaan. Jadi waktu saya kecelakaan itu, waktu saya ingin mengambil barang di rumah teman saya. Nah, selepas saya mengambil barang ingin pulang kembali itu keadaannya hujan rintik dan jalannya lumayan licin. Kan saya buru-buru mau sampai rumah. Ada 2 pejalan kaki yang ingin melanggar dan mau naik kendaraan umum di sebelah jalan. Satunya sudah langgar, tapi satunya ini masih ada di samping jalan. Mungkin dia kaget karena temannya sudah langgar, dia langgar tanpa lihat kiri kanan, dan itu saya refleks kan. Jadi saya langsung dari atas, saya mau menghindar dari dia supaya jangan tabrak dia. Saya yang jatuh, dan itu saya terpental tapi di tanah, kayak tergeser, terus ada 10 meter ya. Dan itu posisi sepupu saya di belakang saya, jadi saya bonceng sepupu saya, dan dia di belakang saya, jadi kami terseret di aspal tuh sama-sama sejauh 10 meter ada. Boleh tahu saat luka di bagian tubuh itu di bagian mana? Untuk waktu itu saya belum sadar, tapi sempat kejang selama 15 menit di tempat, karena setelah sampai sempat kejang, setelah itu untung jatuh juga di depan rumah om saya, jadi dia langsung cepat-cepat kenaikan di mobil dan langsung bawa ke puskesmas. Sampai di puskesmas itu mungkin luka di dalam kepala ya, jadi yang itu cuma pembengkakan di area kepala. Tidak, dua-dua tidak pakai helm. Kan kalau di sana bukan seperti di Kupang sini ya, di sana itu kalau tilang cuma 1 hari, itu pun setengah hari saja. Jadi tidak pakai helm, dan lukanya ini masih ada di tangan, di kaki, sama di kepala, tapi di kepala itu di bagian dalam. Selain perawatan medis mungkin ada perawatan lain? Kalau perawatan tradisional itu pakai obat-obatan yang Cina itu, ada semprot di muka, ada itu. Tapi lupa nama obatnya itu. Terus ini untuk masa pemulihan atau ini pengobatan itu kira-kira berapa lama? Untuk masa pengobatan dari setelah CT scan itu tetap diwajibkan 6 bulan sekali itu wajib kontrol. Tapi sampai di kelas 3 SMA itu sudah tidak kontrol lagi, karena kecelakaan 1 SMA kan kontrol sampai kelas 3 saja. Berapa hari? Waktu Iya. untuk pemulihannya
sampai berapa bulan? Untuk waktu pemulihannya itu 6 bulan ada, tapi itu harus wajib kontrol terus sampai 3 tahun itu baru sudah tidak kontrol lagi. Karena benturan keras gitu. Retak dari bagian hidung sampai di belakang kepala. Itu sampai tidak putus kelas sama Kebetulan itu waktu ujian mau naik kelas ya, mau naik kelas, tidak, ujian dari SMP mau naik ke SMA, waktu masih sementara ujian itu. Jadi itu habis itu dikasih keringanan kan dari sekolah, tetap ke sekolah itu juga sekolah sesi kan, jadi kami dapat sesi pagi yang sekolahnya keringanan kan dari sekolah, tetap ke sekolah itu juga sekolah sesi kan, jadi kami dapat sesi pagi yang sekolahnya dari jam 7 sampai jam 10 tadi selama kelas 1. Setelah itu kelas 2 itu yang sudah mulai bisa sekolah normal, tapi kalau kena matahari lama tetap pusing gitu. Iya. mungkin ada pesan pengendara lain. Mungkin pesan saya pada pengendara lain itu mungkin lebih memperhatikan keselamatan pribadi, terutama dalam memakai helm, karena kelalaian saya tidak memakai helm, akhirnya saya kecelakaan dan mendapatkan luka yang sedikit parah di bagian kepala. Jadi untuk pengendara lain tetap perhatikan keselamatan Anda, pergunakanlah perlengkapan yang wajib dipakai oleh pengendara bermotor begitu agar jiwa dan raganya selamat. Jadi, kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan kerugian bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Oleh karena itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, menggunakan alat keselamatan diri, dan juga memperhatikan area di sekitar kita agar kita dapat terhindar dari bahaya kecelakaan lalu lintas.